Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang memahami kesehatan reproduksi remaja. Tujuannya apa? Kira-kira tujuannya untuk, kan kalian nih udah remaja nih ya, udah ada yang mungkin head ya, terus mungkin ada yang yang cowok itu mimpi basah, supaya kita bisa menjaga area genital atau area reproduksi kita. Itu ya. Oke, kita lihat. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak organ reproduksi pada laki-laki atau perempuan ada apa aja? Laki-laki dulu deh. Kira-kira apa aja? Yang kalian tahu? Pertama apa? Penis. Ya. Testis. Ya. Skrotum. Ya, ada epididymis dan vas deferens. Ini semua organ reproduksi yang berfungsi dalam proses reproduksi dan pembentukan sel kelamin laki. Itu untuk yang laki. Jadi kita bahasanya udah bukan lagi bahasa yang biasa kalian dengar ya, harus di-upgrade gitu. Bahasanya di-upgrade, jangan pakai yang kalian biasa yang dengarnya apa, ganti pakai namanya penis. Ya, itu lebih ilmiah. Ya. Terus kemudian testis, ya. Gitu. Oke? Kita rubah, jangan pakai bahasa yang biasa kalian dengar, tapi kita karena seorang pelajar yang belajar berarti harus memakai bahasa yang ilmiah. Tadi itu kan organ reproduksi laki-laki. Nah, kalau organ reproduksi perempuan ada apa aja? Ada yang tahu? Oke. Rahim, cervix, vagina, udah itu doang aku tahu. Benar banget. Itu tadi yang disebutin sama siapa? Nabila ya. Nabila ada rahim, ada vagina, ya. Terus ada cervix ya. Tapi ada lagi sebenarnya, nanti ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu tempat sel telur. Ya nanti kalau misalkan kalian menstruasi, nanti dia akan meluruh gitu. Sel tuba fallopi itu yang ada di rahim kalian akan meluruh kalau tidak dibuahi. Tuh, ya. Organ-organ ini berfungsi untuk pembentukan sel telur. Tadi organnya udah. Kalau misalkan perempuan itu biasanya apa yang perempuan alamin? Haid ya, itu paling terakhir. Tapi ada perubahan yang lainnya, bisa perubahan secara fisik, bisa perubahan secara mental atau psikologis. Nah, kalau fisik yang paling kelihatan, ya kalau perempuan dadanya, buah dadanya membesar. Ya terus apa lagi? Suara itu laki-laki atau perempuan? Biasanya laki-laki kalau suara yang berubah, yang agak lebih berat dibandingkan sebelum pubertas. Ya, biasanya suka ngecek nggak nih ada rambut-rambut halus, ya baik di ketiak, di bagian area kelamin gitu ya, atau di yang tertutup biasanya itu suka ada, mulai muncul, mulai tumbuh. Itu ya sama yang laki-laki juga. Kalau laki-laki biasanya jakunnya yang kelihatan, udah mulai kelihatan. Perempuan juga ada sih sebenarnya, cuman tidak sekelihatan laki-laki langsung menonjol, langsung gede gitu ya. Seperti itu, ya. Pada laki-laki terjadi perubahan suara dan pertumbuhan rambut, sedangkan pada perempuan terjadi menstruasi. Menstruasi itu paling terakhir, ya. Pubertas yang paling terakhir yang dialami oleh perempuan dan perkembangan payudara. Perubahan emosional dan sosial ya. Biasanya kalau mau dapat mens itu suka senggol bacok. sensitif ya. Perubahan emosi dan sosial, lebih peka terhadap perasaan, suka sama cowok yang ganteng, udah kelihatan, oh dia ganteng tuh misalnya. Oh dia cantik tuh, ih bening banget orangnya. Ya kan gitu ya. Atau misalkan kalau lagi sensitifnya, ya tadi senggol bacok. Kalau itu langsung marah-marah, mood swing lah bahasanya ya, mood swing ya. Kalian bahasanya mood swing atau apa sekarang namanya? Mood swing ya, memulai membangun hubungan yang lebih luas dengan teman sebaya. Oke, gimana caranya kita, kan perempuan ya biasanya yang setiap bulan menstruasi ya.
bagaimana caranya kita supaya bisa menjaga kebersihan reproduksi? Kalau bisa, coba ditulis. Menurut kalian apa aja sih? Nggak apa-apa, yang kalian tahu aja. Ayo, ada yang bisa? Nabila, Nadila, Sela? Iya, ayo boleh. Iya. Nggak apa-apa, taruh di tulis. Itu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membersihkan organ reproduksi supaya tetap bersih? Oke, boleh. Ada lagi nggak yang mau maju? Enggak? Ya udah, boleh, nggak apa-apa. Terserah, mau nambah lagi nggak apa-apa, boleh. Gitu aja, ya udah. Oke. Benar, salah satunya adalah kita harus mengganti pembalut minimal 2 kali ya, minimal boleh 3 kali. Atau kalau lagi deres-deresnya ya per 3 atau 4 jam. Sesuai tergantung sama kadar darah yang keluar, ya, darah yang keluar. Kalau misalkan lagi banyak ya berarti bisa 2 jam sekali atau 3 jam sekali, bahkan 4 jam sekali. Tapi kalau memang tidak banyak ya minimal banget ya 2 kali. Supaya apa? Supaya areanya tetap bersih. Gitu ya. Selain itu jangan cuma ganti pembalut doang, kamu juga harus mandi. Harus mandi, ya jangan cuma ganti pembalut, kamu harus mandi setiap berapa kali mandi? Jangan-jangan sehari sekali. Oh, 2 kali, minimal 2 kali sehari. Ya, jangan sehari sekali. Itu makanya kalau mandi sehari sekali, pas lagi liburan itu makanya ya sehari. Bahkan jangan-jangan liburan pun gak mandi nih, jangan-jangan. Wah, benar kan? Tapi pakaian dalam itu tetap harus ganti. Ya, minimal juga sama 2 kali sehari. Atau kalau misalkan memang sudah terlihat lembab atau basah gitu ya dalamannya, langsung diganti supaya apa? Nanti bersih, pertama bersih. Kalau misalkan kita lihat deh, perilaku hidup sehat meliputi mengkonsumsi, jangan cuma mandi doang ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sekarang kalian udah makan yang bergizi atau belum? Yakin? Makannya seblak mulu kan? Enggak. Ya, minumnya minum teh, kopi. Ayo, siapa yang minum teh, kopi mulu? Cukup istirahat, jangan begadang mulu. Ya, saya yang begadang. Nonton, scroll TikTok, nah itu juga sama berpengaruh. Ya, menjaga kebersihan diri, tadi mandi minimal 2 kali. Kalau liburan ya minimal sekali lah. Jangan sampai nggak mandi sama sekali. Berhari-hari liburan nggak mandi, bau. Ya, menghindari kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan. Upayanya menjaga kesehatan reproduksi, memahami tubuh. Kamu harus tahu tubuh kamu tuh kayak gimana. Kalau misalkan lagi menstruasi, biasanya ada mitos-mitos nggak sih yang minum ini nggak boleh, minum itu nggak boleh, misalnya itu ya. Nah itu harus tahu tuh. Kalau memang itu ya udah nggak usah diminum, ya. Apalagi kalau minuman bersoda, kalau bisa jangan minum bersoda lah. Itu kan ada gulanya ya, gulanya tinggi, ya ada sodanya itu juga nggak baik. Kalau bisa makannya rebus-rebusan, kukus-kukusan itu paling oke, paling bagus, ya. Ya. Nah, saat menstruasi kita harus ganti pembalut teratur setiap 3 atau 4 jam. Ya, cuci area genital itu bagian vagina, ya, dengan air bersih setiap ganti pembalut atau setiap kali kita pipis, misalnya kita harus membersihkan area genital kita. Sama yang putra juga sama, ya, tetap harus dibersihkan. Celana pun sama, dalaman pun juga sama, harus diganti minimal 2 kali.
Bersihkan dari area depan ke belakang atau dari vagina ke anus. Kebayang nggak kira-kira? Oke, bayangin sendiri aja ya. Dari vagina ke anus supaya bakteri tidak berpindah dari saluran kemih ke atau vagina. Ya. Kemudian keringkan area genital. Jadi kalau udah dibasuh, dikeringin dulu, jangan langsung dipakai celananya, ya. Kemudian gunakan pembalut yang bersih dan sesuai kebutuhan. Kalau memang satu butuhnya bisanya satu, ya udah satu. Kalau misalkan banyak, kalau lagi deres-deresnya, biasanya sekarang suka pakai 2 ya, atau enggak? Atau pakai yang gede? Apa pakai Pampers? Enggak ya, enggak pakai Pampers ya. Habis itu apa? Cuci tangan dengan sabun. Hindari penggunaan sabun pewangi, cairan pembersih vagina atau semprotan pewangi, nggak usah lah. Cukup air bersih aja. Ya, cukup air bersih aja. Kalau misalnya kita nggak melakukan itu, bagaimana? Yang tadi, pertama timbul bau nggak sedap, ya, area vaginanya itu nanti timbul bau nggak sedap. Bisa aja nanti area genitalnya itu bisa gatal-gatal atau iritasi. Atau kalau misalkan suka dengar kata-kata keputihan nggak? Nah, itu kalau misalkan keputihannya ada kadarnya yang normal gimana sampai yang nggak normal pun ada. Ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan reproduksi. Supaya apa? Meningkatkan kalau misalkan kita nggak melakukan tadi mandi, terus nggak cuci nggak ganti pakaian dalam, khawatir meningkatkan resiko infeksi pada kulit di sekitar area genital atau infeksi saluran kemih. Apalagi kalau membersihkannya kurang tepat. Pembalut yang terlalu lama dipakai menjadi lembab sehingga memudahkan timbul bakteri, pertumbuhan bakteri. Itu yang nggak bisa. Yang bisa jadi nih keputihan nih karena ini nih. Karena pemakaian pembalut terlalu lama, akhirnya bakterinya tumbuh. Jadinya nggak enak. Pas lagi jalan pun, lagi aktivitas pun nggak enak kalau misalnya terlalu lama. Oke, kuis ya. Kira-kira tujuan menjaga kesehatan reproduksi adalah? A. Benar nggak ya? Oke, betul. Salah satu perilaku hidup sehat. Berolahraga, teratur. Coba kita lihat benar apa enggak. Oke, betul. Lah, udah selesai. Kita udah selesai, berarti materinya sudah selesai. Begitulah pelajaran hari ini tentang cara membersihkan apa? Area reproduksi atau menjaga kesehatan reproduksi remaja. Semoga kalian nanti bisa melakukan apa yang tadi kita pelajari. Apa tadi yang pertama? Gimana caranya tadi yang pertama? Membersihkan area. Terus mandi berapa kali? 2 kali. Terus kalau misalkan lagi haid, ganti pembalutnya berapa kali? 3-4 jam sekali. Terus apalagi makan yang bergizi dan teratur. Tadi jangan lupa sama mandi. Minimal berapa? 2 kali. Jangan kurang dari 2 kali. Harus mandi 2 kali. 3 kali boleh nggak? Nggak boleh. Boleh mandi berapa? Oh enggak. Oke. Nggak mandi. Bahaya ini. Bahaya kalau misalkan nggak mandi nanti bau lah. Nanti bau, ya. Coba dipraktekkan di rumah. Kalau misalkan lagi haid, jangan lupa untuk mandi pertama, kemudian ganti pembalut, ya, 2 kali minimal. Makanan yang sehat, ya. Jangan makan makanan yang banyak micinnya, jangan yang banyak tepung-tepungannya, ya. Supaya nanti kan kalian masih remaja ya, masih tumbuh dan berkembang. Kemudian apalagi tadi? Tidurnya teratur. Jangan mikirin dia mulu.
Jangan mikirin dia mulu, jadi stres. Jangan sampai stres. Karena kalau kita stres, biasanya itu nanti akan terganggu tuh headnya. Ya, kalau kita stres sedikit aja, headnya bisa terganggu. Ya, stres sedikit, head bisa terganggu. Bisa telat, ya. Headnya bisa telat. Kalau stres, makanya nggak usah stres, nggak usah mikirin dia, nggak usah mikirin apa-apa. Pelongin aja udah. Nggak usah mikirin siapapun, nggak usah mikirin siapapun, nggak usah mikirin apa-apa. Mikirin Jarka, ngapain mikirin Jarka? Ya, ya pokoknya stressless, widih stressless. Ya pokoknya jangan stres, makan yang bergizi supaya organ reproduksi kita juga bisa selalu sehat. Sama satu, kalau misalkan udah suka sama orang lawan jenis terutama, tolong jaga diri baik-baik. Ya, karena yang kalian punya itu sangat-sangat berharga. Ya, yang kalian punya itu sangat-sangat berharga. Hanya kalian doang yang boleh sentuh, yang boleh pegang. Ya, oke ya. Oke, kalau begitu Ibu tutup. Ketemu lagi kapan-kapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.